Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman dari paper yang berjudul Systematic Study of Network Firewall and its Implementation yang disusun oleh saya sendiri, Awang Pratama Putra Mulya, dengan NIM 240601221200039 dan teman saya Muhammad Rinaldi Akbar dengan NIM 240601221300052 dan M Yakuta Ih Husna dengan NIM 240601221300056, Naswan Adenaya dengan NIM 240601221300084 dan Rizal Ardianto Nugroho dengan NIM 24060122120140156. Oke, izin ambil alih dari Awang. Untuk definisi bakal jelasin sama saya. Jadi firewall itu adalah sebuah software yang boleh dimasukkan ke dalam tipe firmware yang fungsinya adalah untuk mengatur aturan-aturan yang sudah di-define yang menentukan data paket sejenis apa yang akan diizinkan atau nggak diizinkan untuk masuk ke dalam jaringan dan melalui jaringan. Jadi fungsi utama dari firewall itu ya untuk meminimalisir risiko masuknya virus atau file jahat atau malware lewat jaringan sehingga ancaman untuk keamanan jaringan pengguna itu nggak ada. Nah, kemudian adalah mekanisme firewall. Jadi untuk mekanisme firewall itu ada 4. Pertama, paket filtering. Paket filtering sendiri adalah mekanisme yang fungsinya untuk menyaring trafik yang melewati jaringan sesuai dengan rule miliknya. Di paket filtering itu melakukan penilaian apakah paket itu boleh masuk atau enggak berdasarkan alamat IP asal, alamat IP asal, port asal, dan alamat IP tujuannya. Terus mekanisme kedua adalah circuit level gateway, yaitu mekanisme yang by default tuh menolak semua trafik yang masuk ke jaringan. Jadi untuk supaya bisa terkoneksi ke jaringan, komputer dari klien tuh harus ada software sendiri yang ngizinin untuk connect sama circuit level gateway. Dan mekanisme ketiga yaitu proxy server. Fungsinya itu sebagai firewall dan sekaligus meningkatkan kecepatan jaringan. Juga dapat menyembunyikan alamat IP asli dan membuatnya seolah-olah berasal dari proxy server. Dan mekanisme terakhir yang dibahas oleh paper ini adalah application gateway, yaitu tipe proxy server yang berfungsi untuk menentukan sebuah koneksi dengan internal klien itu diizinkan atau tidak. Tapi berbeda dengan proxy server, application gateway itu secara terus-menerus memeriksa traffic yang melewati koneksi yang sudah dibuat. Oke, untuk bagian implementasi firewall bakal dibawakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya setelah tadi kita tahu dijelaskan oleh rekan saya mengenai definisi dan mekanisme dari firewall itu sendiri, kali ini saya akan menjelaskan implementasi dari firewall itu. Ada beberapa tipe-tipe firewall berdasarkan dari arsitekturnya. Yang pertama ada packet filtering, yang merupakan tipe paling dasar yang berfungsi untuk menyaring traffic yang melewati jaringan sesuai dengan rule miliknya. Nah, packet filtering itu sendiri akan memeriksa data berdasarkan alamat IP asal, port asal, dan alamat IP tujuan. Firewall ini cukup efektif, namun rentan terhadap serangan seperti IP spoofing. Yang selanjutnya ada circuit level gateway. Firewall ini menggunakan proses TCP handshake untuk memastikan bahwa koneksi adalah sah tanpa memeriksa isi paket secara mendalam. Nah, jika koneksi terlihat sah melalui proses handshake tadi, maka koneksi tersebut akan diizinkan melalui firewall. Nah, dikarenakan firewall ini hanya memeriksa koneksi secara keseluruhan dan tidak menganalisis konten paket atau isi paketnya, maka firewall ini kurang cocok untuk lingkungan bisnis yang membutuhkan keamanan tinggi.
Nah, yang ketiga ada stateful inspection firewall, yaitu memiliki nama lain, yaitu dynamic packet filtering. Nah, firewall jenis ini itu akan menyimpan tabel informasi mengenai semua koneksi terbuka. Nanti firewall ini akan membandingkan kalau ada paket baru dengan tabel koneksi yang udah ada. Nanti akan diverifikasi apakah paket baru itu merupakan bagian dari koneksi yang sudah ada atau harus diperiksa lebih lanjut. Nah, firewall ini cukup aktif, namun cukup rentan terhadap serangan DOS. Yang keempat ada application level gateway atau proxy firewalls. Nah, seperti namanya, firewall ini bekerja pada level aplikasi yang mampu membedakan permintaan protokol aplikasi yang valid dari lalu lintas yang berpotensi berbahaya. Nah, proxy firewalls itu sendiri menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengharuskan koneksi melalui proxy sehingga mencegah klien eksternal terhubung langsung ke server internal. Oke. Selanjutnya ada next generation firewalls yang merupakan firewall generasi terbaru. Firewall ini tuh menggabungkan deep packet inspection, TCP handshake, dan berbagai teknologi tambahan seperti intrusion prevention system atau IPS yang mendeteksi dan mencegah serangan secara otomatis. Selanjutnya ada software firewalls yang merupakan firewall yang diinstal pada perangkat lokal sehingga mengisolasi dan melindungi perangkat dari jaringan dan akses yang biasa. Yang ketujuh ada cloud firewalls yang merupakan tentunya seperti namanya tadi firewall yang berbasis cloud yang merupakan jenis proxy firewall. Firewall jenis itu sangat mudah untuk diskala sesuai kebutuhan sehingga cocok sekali untuk perusahaan yang membutuhkan kapasitas tambahan untuk menyaring lebih banyak lalu lintas atau traffic. Cloud firewalls itu sendiri menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam penambahan kapasitas. Yang selanjutnya ada personal firewall. Firewall jenis ini dirancang untuk pengguna dengan koneksi terbuka seperti digital subscriber line atau DSL atau modem kabel yang menggunakan IP statis. Nah, fungsi dari firewall ini adalah untuk menyaring lalu lintas masuk dan keluar. Lebih mirip seperti aplikasi antivirus perangkat pribadi. Nah, yang terakhir ada hardware firewall, merupakan firewall dengan bentuk fisik, berbasis fisik tentunya, yang memberikan keamanan tambahan karena hanya dapat diubah melalui akses fisik. Firewall jenis ini tuh cocok untuk pemisahan antara perangkat rumah, namun kurang ideal untuk menyaring konten berbasis jaringan karena hanya bisa memblokir berdasarkan sumber informasi saja tanpa memeriksa konten paket. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Dari sini kita sudah tahu apa itu definisi dari firewall, bagaimana mekanismenya, dan tipe-tipe implementasi dari firewall itu sendiri, dan pastinya firewall itu punya kerentanan-kerentanan yang pastinya nggak bisa dihindari. Yang pastinya harus dilihat lah. Nah, yang pertama ada serangan dari dalam atau insider threat. Nah, jadi walaupun firewall itu eksternal itu dapat melindungi dari serangan luar. Nah, tapi firewall internal juga pastinya dibutuhin untuk melindungi dari serangan dari dalam. Yang pastinya waktu yang dibutuhkan para tas nantinya untuk menyusup ke sistem itu akan meningkat. Sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu patch keamanan yang salah dikelola, ini biasanya sering terjadi pada perangkat lunak yang patch dari vendornya itu salah untuk ketika dikelola. Terus yang 3 masih kurang lebih masih sama, yaitu kesalahan konfigurasi, lalu adanya kurangnya inspeksi paket mendalam atau deep packet inspection. Jadi firewall itu firewall dasarnya hanya memeriksa asal dan tujuan tanpa memeriksa isi paket. Nah, jadinya banyak hal-hal yang akan terjadi pada firewall-nya. Lalu yang paling sering juga ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service yang pastinya dapat membebani firewall dan layanan jaringannya sehingga sulit dicegah hanya dengan firewall. Nah, ada solusi lain selain firewall. Lalu kelebihan dan kekurangan firewall, yang pertama kelebihannya ada pemantauan lalu lintas masuk dan keluar juga gitu, jadi secara 2 arah.
Pastinya ini bisa membantu untuk menyaring data yang aman untuk jaringan dan mencegah data yang mencurigakan juga. Lalu dapat memblokir trojan, terus bisa menghalangi peretas juga, terus menghentikan keylogger. Nah, keylogger ini yang biasanya mencatat penekanan tombol untuk mencuri kata sandi. Nah, ini bisa dapat dicegah juga dengan firewall. Lalu firewall bisa digunakan sebagai layanan atau sebagai cloud. Jadinya nggak perlu hardware atau perangkat fisik. Terus juga lebih mudah diakses dari lokasi dan sederhana juga untuk pengelolaannya. Lalu yang terakhir itu efisiensi biaya. Bisa dilihat dari misalnya tadi memakai cloud, cloud itu bisa lebih hemat biaya dan lebih fleksibel juga. Lalu Pak, yang tadi udah di-mention juga, firewall punya kerentanan sehingga ada kekurangan-kekurangan dari si firewall itu sendiri. Yang pertama, pembatasan pengguna, karena biasanya kalau misalnya kebijakan firewall yang ketat, itu dapat membatasi aktivitas legal karyawan, sehingga menurunkan produktivitasnya. Lalu kinerjanya juga menurun, firewall-nya biasanya mengurangi kinerja komputer karena memakan daya dari prosesor atau memori. Terus kerentanannya juga, firewall sebenarnya nggak bisa melindungi dari virus atau malware. Jadi, kebijakan yang terlalu ketat justru bisa menciptakan backdoor yang bisa dieksploitasi nantinya. Lalu tadi yang udah di-mention juga, serangan dari dalam, firewall itu nggak bisa mencegah serangan dari dalam yang dilakukan oleh pengguna internal. Lalu yang terakhir, biaya. Firewall juga biasanya kalau misalnya software-nya itu mahal dan memerlukan sumber daya besar juga. Sedangkan firewall perangkat keras itu membutuhkan pembelian juga dan instalasi untuk setiap node-nya yang itu bisa, mahal lah untuk perusahaan-perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, setelah semua hal-hal yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, sekarang kenapa harus memakai firewall? Jadi ada 6 alasan kenapa kita harus memakai firewall. Alasan yang pertama adalah melindungi dari ancaman cyber. Firewall berfungsi sebagai lapisan pertahanan untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam jaringan, baik dari pihak luar maupun dalam. Yang kedua, memonitor lalu lintas jaringan firewall. Firewall dapat memonitor lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Hal ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengidentifikasi dan memblokir aktivitas mencurigakan yang dapat membahayakan keamanan jaringan. Alasan selanjutnya adalah membatasi akses. Firewall dapat digunakan untuk membatasi akses pengguna ke sumber daya tertentu di dalam jaringan, baik dari luar maupun dari dalam jaringan itu sendiri. Hal ini penting untuk melindungi aset-aset penting perusahaan dari akses yang tidak sah. Alasan yang keempat, mencegah serangan. DDoS. Firewall dapat membantu melindungi jaringan dari serangan distributed denial of service dengan memfilter lalu lintas yang mencurigakan. Alasan yang kelima adalah meningkatkan keandalan. Firewall sebagai layanan cloud dapat meningkatkan keandalan karena pemeliharaan dan pembaruan dilakukan oleh penyedia layanan, sehingga administrator tidak perlu khawatir dengan pemeliharaan perangkat keras firewall. Alasan yang terakhir, menyederhanakan manajemen firewall. Sebagai layanan cloud juga dapat menyederhanakan manajemen firewall karena pengguna tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk mengkonfigurasi dan mengelola firewall tersebut. Secara keseluruhan, pengguna firewall sangat penting untuk melindungi jaringan dan aset-aset perusahaan dari berbagai ancaman cyber yang terus berkembang. Firewall menjadi komponen kunci dalam arsitektur keamanan cyber perusahaan modern. Oke, untuk sesi terakhir yaitu kesimpulan, karena tadi udah dijelasin teman-teman saya tentang definisinya, tentang kelebihan, kekurangan, dan yang lain-lain. Jadi kita membuat kesimpulan atau conclusion. Jadi keamanan cyber menjadi perhatian penting bagi perusahaan di era teknologi saat ini, terutama terkait dengan transmisi data.
Data dan informasi merupakan aset yang sangat-sangat berharga bagi perusahaan tersebut. Eh, dan para peretas ini selalu berusaha untuk mencuri data yang sensitif dan mengakses tanpa izin. Jadi, hal ini membuat keamanan jaringan dan data pengguna menjadi rentang yang signifikan bagi perusahaan. Firewall adalah salah satu lapisan keamanan paling dasar yang digunakan untuk menyaring lalu lintas pada tingkat perangkat dan jaringan, sehingga hanya data yang memenuhi aturan yang dapat masuk. Firewall dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras, dan perusahaan memiliki jenis yang sesuai dengan kebutuhan keamanan mereka. Firewall juga beroperasi menggunakan 4 mekanisme utama dan beragam arsitekturnya. Tadi seperti yang dijelasin teman-teman saya. Namun dianggap tidak sepenuhnya cukup untuk keamanan tingkat yang lebih tinggi. Firewall sebagai layanan firewall as a service menjadi opsi yang lebih efektif secara biaya dan meningkatkan keamanan bagi organisasi. Meskipun firewall menawarkan banyak manfaat dan ada pula kekurangannya yang membuat dapat menjadi terlalu ketat sehingga beberapa pengguna mungkin merasa tidak bebas atau merasa terbatas untuk mengakses. Implementasi firewall harus mengikuti prosedur yang sistematis agar dapat berfungsi secara efektif, dan selain itu kombinasi firewall dengan langkah-langkah keamanan lainnya dapat meningkatkan tingkat keamanan secara keseluruhan bagi perusahaan tersebut. Oke, sekian dulu untuk presentasi dari rangkuman paper yang kami rangkum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See you.